Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panja Alfala Torif, NIM saya 13 2022 047. Saya berasal dari Fakultas Teknik Elektro kelas 2B, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang telekomunikasi dan radio propagation theory. Di sini nanti di belakang ada layar yang akan saya berikan agar teman-teman semua bisa menyimak juga apa yang saya jelaskan. Di sini materi saya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada dasar jaringan telekomunikasi, yang kedua ada teknologi jaringan, yang ketiga ada telecommunication network, dan yang keempat ada radio propagation and theory. Baik, yang pertama itu ada dasar jaringan telekomunikasi. Tujuan dasar dari jaringan telekomunikasi adalah untuk mengirimkan informasi dalam bentuk apapun dari seorang pengguna user kepada pengguna lain dalam jaringan Para pengguna jaringan publik atau public networks itu bisa disebut pelanggan atau subscriber. Contoh jaringan publik adalah jaringan telepon. Contohnya pada jaringan telepon. Lalu yang kedua, itu ada informasi dari pelanggan dapat berupa suara, data, gambar, dan juga lain-lain. Pelanggan dapat menggunakan teknologi jaringan yang berbeda-beda untuk mengakses jaringan telekomunikasi. Misalnya, telepon tetap atau fix, ataupun telepon bergerak atau mobile seluler, handphone, atau biasa kita menyebutnya HP. Next, materi kedua itu ada teknologi jaringan. Ada 3 teknologi minimal yang diperlukan untuk dapat berlangsungnya komunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Yang pertama itu adalah transmisi. Transmisi adalah proses pengangkutan informasi antara titik-titik dari suatu sistem atau jaringan. Yang kedua itu ada switching. Nah, switching itu adalah switching atau penyambungan atau pensaklaran. Agak sedikit susah menyebutnya. Sebuah saklar itu bekerja pada pengalihan pesan. Pertama, menerima seluruh pesan dan buffer yang sampai ada sumber daya yang tersedia untuk mentransfer ke hop berikutnya. Jika hop berikutnya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menangkum pesan berukuran besar, pesan disimpan dan saklar bisa menunggu. Lalu yang ketiga itu adalah signaling atau pensinyalan. Sinyal itu dapat juga berbentuk hybrid, atau hybrid itu maksudnya adalah yaitu gabungan dari 2 atau lebih topologi dari sinyal tersebut. Lalu yang ketiga ada telecommunication network. Ditinjau dari kepemilikannya, jaringan telekomunikasi dapat dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama ada private network atau dedicated network. Yang kedua ada public networks. Kita akan membahas public networks. Public networks itu terbagi menjadi 3 penjelasan ya. Yang pertama ada jaringan publik atau public networks. Public networks itu adalah jaringan yang dimiliki dan dikelola oleh operator jaringan telekomunikasi ya, yang di pusat. Lalu yang kedua itu ada operator. Operator adalah badan usaha yang mempunyai lisensi untuk menyediakan layanan telekomunikasi secara komersial, dan biasanya itu adalah bisnis inti mereka. Contoh seperti kayak mungkin Telkomsel gitu-gitu ya, IM3 dan lain sebagainya macamnya. Yang ketiga itu adalah pelanggan. Setiap pelanggan dapat dihubungkan ke jaringan telekomunikasi publik jika dia memiliki peralatan yang cocok dan kontrak dengan operator jaringan. Contohnya misalnya Anda membeli kuota, itu kan ada jangka waktunya atau kontraknya yang Anda beli, seperti mungkin misalnya sebulan atau berapa bulan, dan itu bisa
ada pencocokannya di pusat sana. Nah, contoh public networks itu dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada telepon network, yang kedua ada mobile telephone networks, itu berbeda lagi. Yang ketiga ada telex networks, yang keempat ada paging networks, yang kelima ada public data network, yang keenam ada internet, yang ketujuh ada ISDN. Kita beralih ke materi terakhir, yaitu adalah radio propagation theory. Yang pertama itu ada propagation of electromagnetic. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Pada gelombang elektromagnetik terdapat muatan energi listrik dan magnetik di mana medan listrik atau E selalu tegak lurus terhadap medan magnet. Medan listrik diwakili dengan menggambar electric displacement vector. Mohon maaf, agak sedikit susah menyebutnya ya. Yang memperhitungkan karakteristik medium di mana medan listrik itu ada. Kemudian intensitas medan listrik diwakili dengan menggambar medan magnet yang memperhitungkan karakteristik medium di mana arus mengalir. U adalah kapasitas medan magnet atau permeability yang berkaitan dengan kemampuan suatu medium seperti udara untuk menyimpan energi potensial magnetik. Lalu ada medan magnet yang berasosiasi dengan muatan arus listrik yang bergerak. Hubungan keduanya terdapat pada rumus F1B, di mana I adalah arus listrik dan di mana 1 adalah arus listrik dan B adalah medan magnet. Gaya medan listrik dan medan magnet berpropagasi melalui ruang hampa dengan kecepatan cahaya cm 3 × 10 meter per second. Yang kedua ada spektrum electromagnetic wave. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Spektrum ini secara langsung berkaitan dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Hasilnya adalah kecepatan cahaya, yaitu 300 mm per sekon atau 300 mm Hz. Energi dari foton sebesar 41 FIV per Hz yaitu 41 PeV per GH, dan panjang gelombang dikalikan dengan energi per foton adalah 1/24 PVM Witsa Rada. 10 juta sampai 2.200.000 gelombang radio atau 30.9.727 C. Lalu yang ketiga itu ada spectrum allocation. Manajemen spektrum adalah proses mengatur penggunaan frekuensi radio untuk mempromosikan penggunaan yang efisien dan mendapatkan manfaat sosial bersih. Istilahnya adalah spektrum radio biasanya mengacu pada tentang frekuensi penuh dari 1 Hz hingga 3000 GHz atau 3 THz yang dapat digunakan untuk komunikasi nirkabel. Meningkatnya permintaan akan layanan seperti telepon seluler dan banyak lainnya memerlukan perubahan dalam filosofi manajemen spektrum. Permintaan broadband nirkabel melonjak karena inovasi teknologi seperti layanan seluler 3G dan 4G, dan sekarang sudah mulai ada 4G plus sampai 5G. Dan juga ada perluasan layanan internet nirkabel yang cepat
121. Lalu yang keempat itu ada wireless propagation. Yang wireless propagation ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada free space loss, yang kedua ada diffraction, yang ketiga ada reflection, yang keempat ada scattering. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu ada free space loss. Diasumsikan terdapat satu sinyal langsung atau line of sight path. Yang kedua itu ada diffraction. Diffraction adalah propagasi melewati objek yang cukup besar, seolah-olah menghasilkan sumber sekunder seperti puncak bukit dan lain-lain. Yang ketiga itu ada reflection. Reflection itu terdapat sinyal tak langsung datang ke receiver setelah mengalami pantulan terhadap objek. Mungkin terdapat banyak pantulan yang berkontribusi terhadap besarnya delay. Kita mungkin hanya bisa berasumsi. Lalu yang keempat itu ada scattering. Scattering itu adalah propagasi yang melewati objek yang kecil dan kasar yang menyebabkan banyak pantulan untuk arah yang berbeda-beda. Yang kelima itu ada jenis-jenis hubungan komunikasi. Jenis-jenis hubungan komunikasi ini itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada jenis hubungan komunikasi, yang kedua ada hubungan difraksi, yang ketiga ada ground wave communication atau gelombang tanah, yang keempat ada hamburan tropospheric, yang kelima ada skywave communication. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu ada jenis hubungan komunikasi. Dalam perjalanannya dari antena pemancar ke antena penerima, gelombang radio melalui berbagai lintasan dengan beberapa mekanisme perambatan dasar yang mungkin. Kita tidak tahu juga pastinya. Lalu yang kedua, itu ada hubungan difraksi. Kanal propagasinya itu sengaja memanfaatkan terjadinya hamburan atau difraksi penghalang. Difraksi ini terjadi jika gelombang radio membentur benda atau penghalang yang berupa ujung yang tajam, sudut-sudut, atau suatu permukaan batas atau gelombang menyusur permukaan. Yang ketiga, itu ada ground wave communication atau gelombang tanah. Kanal propagasinya itu adalah memanfaatkan permukaan bumi sebagai pembimbing gelombang. Lalu jarak komunikasinya sangat handal untuk jarak dekat maupun jarak yang jauh. Lalu jauh daerah frekuensi itu hanya untuk frekuensi rendah sampai 3000 kHz. Yang keempat, itu ada aplikasi navigasi siaran IM 400 sampai 1600 kHz, deteksi ledakan nuklir. Wow. Yang keempat, itu ada hamburan troposferik. Karena propagasinya itu adalah transmisi jenis ini memanfaatkan sifat lapisan troposfer yang menghamburkan gelombang elektromagnetik dan sering disebut dengan istilah hamburan tropo atau troposcatter. Yang kelima, itu ada skywave communication atau gelombang langit. Kanal propagasinya itu memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang menuju belahan bumi yang lain. Ya mungkin dari Indonesia bisa ke Inggris, bisa ke Spanyol, bisa ke Italia, kita tidak tahu. Yang pasti kemungkinannya seperti itu. Lalu ada rugi-rugi lintasan. Nah, rugi-rugi lintasan ini terbagi menjadi 3 macam. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah hubungan loss banyak diaplikasikan untuk VHF atau UHF serta terutama gelombang mikro. Keadaan perambat rata-rata dianggap sebagai gelombang langsung. Lalu yang kedua, itu ada redaman lintasan atau path loss. Dianggap seolah ada redaman ruang bebas atau free space loss jika clearance faktornya 0,6. Yang ketiga ada clearance factor sama dengan 0,6. Yang tadi adalah yang sering digunakan. Jadi itu adalah standarnya. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Jangan lupa like videonya dan subscribe juga. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Bye bye.